Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik hari ini kita dipertemukan kembali olehnya subhanahu wa ta'ala. Kita dalam pembahasan bahwasanya termasuk hikmah ya, di dalam berdakwah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu wa minal hikmati alla yujabiha ala mad'uwa bi inkari ma huwa alaihi min batilin idza kana dzalika yaziduhu nufuran anil haqqi wa tawaghulan fil munkari. Ini kita telah bahas kemarin dalilnya firman-Nya Allah dalam surat Al-An'am 108. Kemudian kita diberi juga oleh beliau contohnya. Kita masih pada contoh yang pertama, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam tasyri' tahrimil khamr. Itu mereka masih minum khamr tidak langsung diingkari oleh Allah. Kenapa? Karena al-khamru ma'lufan indan nas. Al-khamru kana ma'lufan indan nas. Oleh karenanya pengharamannya ala marahil. Nah, itu contohnya. Jadi tidak langsung diharamkan tapi pakai marahil. Nah, gitu. Itu maka menerangkan ke kita itu sebagai contoh bahwasanya kita untuk melarang suatu perkara yang mungkar jika dia ma'lufan indanas gitu, maka itu nanti perlu tahapan ya, tahapan sebagaimana khamr ini. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk yang pertama telah kita bahas kemarin, yaitu setelah adanya pertanyaan dari para sahabat yang mukminin tentang hukum khamr, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Nah, itu kita telah membahas kemarin dengan sampai akhir. Maka sekarang kita melanjutkan marhalah yang kedua ya. Yang kedua, akhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, dalam pengharaman khamr. Al-marhalatus tsaniyah, tahapan yang kedua, yaitu al-man'u min qurbani sholati fi halis sakar. Yaitu yang kedua tahapannya, khamr belum haram secara mutlak, tetapi yaitu al-man'u, larangan minum khamr. Larangan minum khamr di waktu qurbanis sholah, larangan minum khamr di waktu-waktu akan sholat ya. Itu larangan mengerjakan sholat. Jadi al-man'u min qurbanis sholah, larangan mendekati sholat ya, di dalam keadaan mabuk. Nah gitu, dilarangan mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Nah, ini menerangkan berarti seorang nanti bila tiba waktu sholat dia tidak boleh dalam keadaan mabuk, tinggal boleh dia sehabis minum khamr. Nggak boleh dia sebelum sholat, mendekati sholat dia minum khamr. Nah, dilarang karena nanti akan kena larangan dari Allah dalam surat An-Nisa ya kan, dalam surat An-Nisa. Akhwati fillah,
yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Adapun larangannya, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, An-Nisa ayat yang ke-43. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sehingga hilang mabuknya supaya kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ya, Khatifillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan di sini ya, dalam An-Nisa 43 ya. Dalam An-Nisa 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya kan? Sini wa hadza ala aqalli takdirin. Di firman-Nya Allah ini yang memerintahkan orang mukmin agar tidak mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk sampai mengetahui apa yang dikatakan. Ini akal takdir minimalnya, takdir minimal, prosentase minimal ini adalah yashmalu ijtinabahu fi khamsati awqatin fil yaumi wal lailah. Maka larangan khamr di sini minimalnya adalah meliputi menjauhi khamr. Ijtinabahu, menjauhi khamr. Nihu kembali ke khamr. Ijtinab ini masdar kan? Masdar dari ijtanaba, yajtanibu, ijtinab ya kan? Ijtanaba, yajtanibu, ijtinab. Itu meliputi menjauhi khamr dalam 5 waktu setiap hari dan semalam. Jadi setiap hari semalam itu dari ayat ini An-Nisa 43 menunjukkan cakupannya, yaitu menjauhi khamr dalam 5 waktu itu. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dengan menjauhi sehari semalam 5 waktu itu, prosesnya, maksudnya dari ini proses ya. Maksud dari ini proses, khatifillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu fata'tada an-nufusu alal imtina'i minhu fi ba'dil waqti. Maka dengan sebab itu jiwa seluruhnya tadu akan terbiasa, akan punya adat kebiasaan, tak tadu punya adat kebiasaan. Apa kebiasaannya? Kebiasaannya itu al-imtina'i minhu, punya kebiasaan menahan dirinya dari khamr. Nah, al-imtina' minhu, menahan diri dari khamr di sebagian waktu itu. Nah, dengan punya kebiasaan meninggalkan khamr dalam sebagian waktu itu, tujuannya apa? Liyashula 'alaiha al-imtina'u al-kulliyu fima ba'du. Sehingga ini menyiapkan jiwa sehingga mudah atas jiwa itu dengan terbiasa demikian akan mudah untuk al-imtina' al-kulli, akan mudah untuk menahan diri secara keseluruhan, seluruh waktu semasa hidup. Nah, setelah disiapkan sedemikian rupa, fima ba'du, setelah disiapkan sedemikian rupa. Ini setelah disiapkan rupa ini, nah, nanti akan terbiasa dan bisa untuk al-imtina'u al-kulliyu. Ya, ini khatilah rahimani wa rahimakumullah ya. Tahapan yang kedua dalam tasyri'
tahrimil khamr. Yang ketiga, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, al-marhalatu salisatu al-man'u minhu fi jami'il awqati wal ahwali. Yaitu al-man'u minhu, larangan minum khamr dalam seluruh waktu dan keadaan. Ini sebagaimana fi qaulihi ta'ala fi surati Al-Maidah. Dalam Al-Maidah, wa hiya min akhiri manazal. Dan Al-Maidah semua tahu, ya Al-Maidah ini adalah terakhirnya surat yang turun. Di Al-Maidah adalah terakhirnya surat yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ayatnya fatifillah rahimani wa rahimakumullah, ya, dalam Al-Maidah ayat yang ke-90 dan 91, ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, ya, minum khamr, al-maisir, berjudi, wal ansab, dan berkorban untuk berhala, ya, wal azlam, mengundi nasib dengan panah, adalah rijsun. Ini rijsun ini khobar, ya kan? Khobar adalah rijsun min amal syaitan, adalah rijs, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapat keberuntungan. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu menginginkan, bermaksud hendak menimbulkan di antara kalian permusuhan, wal baghdha, dan kebencian di antara kalian, fil khamri wal maisir, lantaran karena sebab di dalam minum khamr dan dalam berjudi itu. Dan juga karena setan hendak yasuddakum, ingin menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah dan dari salat. Fahal antum muntahun, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ya, qatifillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian tahapannya. Dengan 3 tahapan itu bitakdirihi subhanahu wa ta'ala, fantahas sahabatu andalika bikulli yusrin wa suhulatin ba'da tilka tamhidat litahrimi. Fasubhanallah, fasubhanal hakimir rahim. Maka para sahabat pun langsung bisa berhenti dari semua khamr, dari judi, dari berkorban untuk berhala dengan mudah dan gampang setelah melalui persiapan-persiapan dalam pengharamannya itu. Nah, bisa diperhatikan dengan baik. Jadi memang termasuk hikmah dalam berdakwah, ya. Itu kita tidak boleh bawa perasaan. Jadi memang ada kemungkaran itu diingkari, tetapi dalam mengingkarinya ada syaratnya. Ya, hendaknya tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Dan hendak tidak membuat yang diingkari semakin mendalami kemungkarannya. Oleh karenanya jika itu memang al-mungkarnya ma'lufan indan nas,
dicintai oleh manusia, maka hendaknya pakai tahapan-tahapan, pakai proses sebagaimana yang telah lalu dan seperti dicontohkan sendiri dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang maha bijaksana, yang maha pemurah dalam 3 tahapan tasyrik pengharaman khamr. Ya, Khatifillah rahimani wa rahimakum. Kita lanjut lagi satu contoh lagi, ya, dalam hadis, ya, di dalam Al-Quran, dalam hadis, contoh praktek bahwa Rasulullah Muhammad SAW pun juga begitu, tidak langsung mengingkari, tetapi pakai tahapan-tahapan, tentu tahapan yang bagus, ya. Kita baca yang kedua contohnya dari hadis yang khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Wa baya'at Saqifun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyarti alla sodaqata alaiha wala jihada. Saqif bersedia membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mengajukan syarat agar tidak ada kewajiban sedekah yang diwajibkan atas kaum Saqif, dan supaya kaum Saqif tidak ada kewajiban jihad. Mereka mau membaiat Rasulullah, tapi dengan syarat tidak ada kewajiban sedekah dan nggak ada kewajiban jihad. Nah, walaupun mereka tegas memberikan syarat, ternyata apa? Faqabila minhum. Ternyata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima dari mereka. Menerima itu mereka itu persyaratan. Ya, khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya kita baca, khatifillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini hadisnya Sa'altu Jabiron an sya'ni Saqifin itbaya'at. Aku bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu tentang mengenai perkara orang Saqif ketika mereka berbaiat. Qal, maka sahabat Jabir menjelaskan, ishtaratat ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alla sodaqata alaiha wala jihad. Mereka mensyaratkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada kewajiban sedekah atas mereka dan juga tidak pula kewajiban berjihad. Wa annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika fa yaqul sayatasaddaqun wa yujahiduna idza aslamu. Dan Jabir mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah itu, mereka semua akan bersedekah dan akan jihad apabila mereka sudah masuk Islam. Jadi sini beliau sallallahu menerima persyaratannya, tidak mengapa, tapi yakin jika telah masuk Islam, niscaya mereka akan sedekah dan akan jihad walaupun kita ada perjanjian tidak wajib. Ia enggak syarat, tapi mereka akan sadar dengan Islamnya itu akan sedekah, akan berjihad. Beliau terangkan sini khatifillah rahimani wa rahimakumullah, wa dzalika li'anna al-imana idza dakhala fil qalb istalzama qiyamal mu'mini bi jami'i syara'i'il Islam. Wa kullama kana al-imanu aqwa kana qiyamuhu bi wajibatil imani wa mukammilatihi atamma. Ya demikian itu, ya, Nabi menerima badalika, ya, Nabi menerima dalika sini beliau menerima persyaratan mereka, diterima, dimudahkan, ya, beliau memudahkan mereka, tapi beliau yakin bahwa iman
itu bila masuk ke dalam hati akan menghantarkan orang mukmin menegakkan seluruh syariat Islam. Jadi setiap kali iman itu semakin kuat dalam hati, maka orang mukmin dalam menegakkan kewajiban-kewajiban iman, dalam menegakkan penyempurna iman pun atamma akan lebih sempurna lagi. Ya, Fatifillah, rahimani wa rahimakumullah, hari ini menerangkan kepada kita ya, jadi kita demikian dalam berdakwah harus hikmah, bijaksana, sehingga kita dalam mengingkari kemungkaran, entah itu mengingkari khamr misalnya, mengingkari judi misalnya, ataupun kemungkaran berupa meninggalkan perintah. Jadi diperintah sedekah, diperintah jihad, mereka mensyaratkan baiat tanpa kewajiban sedekah, tanpa kewajiban jihad pun diterima untuk mengkondisikan. Karena yakin ini, karena iman itu jika telah masuk ke dalam hati akan menghantarkan orang mukmin menegakkan semua syariat Islam. Kita harus tahu demikian. Maka seperti itu kita ini punya iman ya jamaah, kuatkan iman kita. Dikuatkan, semakin kuat maka akan semakin sempurna dalam melaksanakan kewajiban iman dan penyempurnanya. Ya, demikian yang kita bahas pada pertemuan kita di hari ini. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.